Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-9. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Leon itu menemukan mayat hidup yang dikendalikan oleh serpihan armor sihir. Dan kemungkinan besar mayat hidup itulah yang menjadi dalang dari kasus pembunuhan yang belakangan ini menimpa Holford. Tapi yang lebih kejamnya lagi dari mayat itu adalah orang yang mengendalikan ataupun menanam serpihan armor ajaib ke mayat itu. Nah, waktu Leon menghadapi mayat hidup tadi, Leon itu bertemu dengan Finn. Dan tadi sangka Finn itu memiliki sebuah senjata buatan manusia era baru. Dan senjata itu bernama Brave. Diketahui bentuk Brave itu mirip dengan Luxon, tapi dia bukan kecerdasan buatan, melainkan makhluk hidup. Leon pun sangat curiga dengan tingkah laku dari Finn. Jadi ia mengira kalau Finn itu orang yang menanamkan armor sihir kepada mayat yang ia lawan tadi. Nah, karena Luxon dan Brave juga saling membenci, jadi pada akhirnya mereka pun saling memprovokasi master mereka masing-masing dan bertarung. Tapi di sini tadi sangka, Finn itu memanfaatkan Brave untuk bergabung bersamanya, dan dalam sekejap, tubuh Finn pun berubah menjadi armor magis. Namun Leon tidak membiarkan Finn melakukan hal semaunya saja. Jadi Leon pun menaiki Arrogance dan menghadapi wujud armor magis milik Finn. Sementara itu, kondisi Akademi Holford tidak sedang baik-baik saja, di mana Gapino dan pasukannya itu memulai rencana mereka untuk mengkudeta Holford. Namun sayangnya, kudeta yang mereka lakukan itu dihalangi oleh ketiga tunangan dari Leon, di mana Angie, Livia, dan Noel itu mengeluarkan potensi kemampuan mereka masing-masing yang sebenarnya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke pertarungan antara Finn dan Leon. Di sini Leon itu agak kesusahan ketika melawan Finn dalam wujud armor magisnya. Ia pun mulai membandingkan kekuatan dari armor magis Finn dengan armor magis kesatria hitam yang dulu ia lawan. Karena memang kemampuan kesatria hitam itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan Finn. Di sini Leon pun harus mengelilingi langit Holford untuk menghindari serangan Finn secara langsung. Dan sewaktu ada celah, Leon pun memerintahkan Luxon untuk menembakkan misil ke arah Finn. Dengan cepat, 6 peluru rudal pun langsung mengarah kepada armor magis milik Finn. Tapi anehnya, tidak ada satu dari rudal milik Arrogance yang bisa melukai Finn ataupun menggoresnya sedikit. Saat itu, Luxon juga berkata kalau amunisi rudal mereka saat ini sudah habis. Dan beberapa senjata seperti kampak dan senapan juga sudah mereka pakai. Lalu senjata yang masih tersisa pada kontainer milik Arrogance hanyalah sebuah pedang biasa. Tapi Leon itu nggak yakin kalau hanya dengan pedang saja maka si Finn itu bisa dikalahkan. Jadi Leon pun mencoba untuk mendebat Luxon apakah memang benar senjata yang mereka miliki itu cuma tinggal pedang aja atau enggak. Nah, saat Luxon dan Leon berdebat, Finn pun langsung mengeluarkan sebuah pedang panjang dari armor sihirnya. Tak hanya itu, pedang panjang milik Finn juga bisa mengeluarkan sengatan listrik yang nampak berbahaya bagi Leon. Lalu Finn mendekati mereka dengan kecepatan yang luar biasa dan hendak melayangkan serangan kepada Arrogance. Di sini, Leon pun gak bisa menghindarinya secara mulus dan menyerahkan sedikit kendali Arrogance kepada Luxon agar mereka itu gak terkena damage yang cukup fatal dari serangan Finn. Sewaktu melakukan penghindaran paksa itu, Luxon sengaja melepaskan kontainer senjata milik Arrogance, dan hasilnya Arrogance itu tidak terkena damage yang besar, hanya armor bahunya saja yang sedikit meleleh. Nah, Luxon itu agak kesal nih, karena mereka masuk ke dalam keadaan yang terdesak seperti ini. Jadi Luxon pun meminta izin Leon untuk menggunakan mitra saja untuk melawan Finn, karena jika saja memakai mitra maka Finn bisa dikalahkan dengan sekejap mata. Ya memang Arrogance hanyalah beberapa bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh Luxon. Sedangkan kekuatan penuh Luxon itu terletak pada mitra, atau bisa dibilang tubuh aslinya milik Luxon ya. Mendengar hal itu, Leon pun terdiam sejenak untuk memikirkan saran dari Luxon. Setelah beberapa menit, ia pun menanyakan apa yang terjadi jika Luxon itu menggunakan mitra dalam melawan Finn. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata, ada kemungkinan kalau kerajaan Holford ini akan rusak parah akibat pertempuran ini nantinya. Karena bisa dibayangin aja nih, laser utama mitra yang pernah memusnahkan seluruh pasukan monster dari Vansos Dukdom itu ditembakkan dekat kerajaan Holford. Maka pastinya kerajaan ini juga sudah rata dengan tanah. Ya walaupun keuntungannya nanti mereka itu nggak perlu repot-repot lagi ngelawan Finn gitu. Setelah mendengarkan hal itu, Leon pun langsung menolak tawaran dari Luxon. Lalu ia juga berbicara kalau serahkan saja masalah kali ini kepada dirinya, karena dia akan melakukan gerakan yang biasa ia lakukan dalam memenangkan beberapa pertarungan belakangan ini.
Di sini Leon pun langsung merubah arah Arrogance ke arah Finn yang sudah bersiap menyerangnya. Lalu Leon juga mengeluarkan senjata pedang terakhir Arrogance yang langsung diadukkan dengan pedang sihir milik Finn. Ya tentu aja hasilnya bisa terlihat dengan jelas. Walaupun pedang milik Arrogance itu dibuat dengan logam khusus yang sangat kuat, tapi tetap saja pedang itu tidak mungkin bisa menandingi pedang sihir milik Finn. Dalam sekejap, pedang milik Arrogance pun langsung patah ketika diadukan dengan pedang sihir milik Finn. Di sini Finn merasa kalau dirinya itu sudah di atas angin dan hendak melayangkan serangan terakhir kepada Arrogance. Tapi waktu itu, Arrogance pun memukul armor magis milik Finn dengan tangan kanannya. Finn mengira kalau ini adalah usaha terakhir dari Leon untuk melawannya, jadi Finn itu tidak terlalu menghiraukan pukulan dari Arrogance. Namun dalam sekejap, tangan Arrogance itu menyala terang dan menyebabkan gelombang kejut yang langsung mengarah kepada tubuh Finn berada. Setelah hal itu terjadi, armor magis dari Finn pun mundur dan terjatuh dari atas langit. Leon memiliki firasat kalau Finn itu pingsan setelah menerima pukulan telak dari Arrogance. Dan hal itu juga bisa menjelaskan kenapa armor magis milik Finn itu bisa terjatuh. Tapi saat armor itu jatuh, Finn tidak kembali ke bentuk manusianya. Ia masih tetap mempertahankan bentuk armornya. Hal itu juga yang sangat diherankan oleh Leon. Karena setiap dia melayangkan serangan ini kepada semua musuhnya, maka setiap musuhnya itu pasti hancur bahkan meninggal. Tapi kenapa hal itu tidak berlaku kepada Finn? Ia juga telah memukul Finn dengan sekuat tenaga. Di sini, Leon pun merasa kalau dia mulai takut untuk melawan Finn lagi. Namun terlepas dari itu semua, Finn telah jatuh dan Leon mencoba untuk memikirkan rencana untuk menghadapinya ketika dia bangkit kembali. Nah, sewaktu itu, pandangan Leon pun terusik dengan adanya sebuah barrier yang sedang melindungi akademi. Dan jika dilihat, barrier itu dikerahkan oleh Livia. Ia pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dalam akademi saat ini. Di sini Leon pun meminta Luxon untuk memeriksanya. Tapi Luxon berkata kalau dia tidak bisa melakukan hal itu karena sekarang jaringan komunikasinya dan Claire itu sedang terganggu. Namun jika dilihat baik-baik, nampaknya ada sebuah kerusuhan dalam Akademi Holford dan ibu kota. Mendengar hal itu, Leon pun meminta Luxon untuk mengantarnya langsung ke akademi. Tapi di sini Luxon pun menolak hal itu. Leon pun sangat marah kepada Luxon karena menolak perintahnya. Namun, saat Leon berbalik, ternyata sebuah sengatan listrik dari pedang Finn itu sudah mengarah kepada dirinya. Sontak dengan cepat, Arrogance pun langsung menghindarinya. Perlahan sosok armor magis Finn juga mulai berada di hadapan Leon lagi. Tapi di sini terdapat banyak sekali retakan pada armor magis Finn. Dan terdengar juga nafas dari Finn itu sangat terengah-engah. Seakan-akan Finn itu sangat terlihat kesakitan. Di sini, Leon pun berkata kalau Finn itu sangatlah tangguh. Namun Finn pun membalasnya kalau itu adalah kalimatnya untuk Leon. Karena Leon ini benar-benar tangguh bagi Finn juga gitu. Tapi di sini, demi Mia, Finn itu akan mengalahkan Leon yang telah membunuh para bangsawan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Mendengar perkataan dari Finn membuat Leon itu sangat terkejut. Karena memang selama ini, Leonlah yang mengira kalau Finn yang membunuh para bangsawan kerajaan Holford ini. Jadi Leon pun berbicara kalau bukannya Finn yang membunuh mereka tuh, dengan menggunakan serpian dari armor ajaib, karena memang di setiap korban itu ada sinyal serpian armor ajaib. Tapi waktu itu Brave pun berbicara kepada Finn kalau saat ini sedang ada masalah yang menimpa Akademi Holford, dan kemungkinan Mia juga sedang dalam masalah karena ada sebuah pesawat perang yang melayang di atas Akademi Holford. Mendengar hal itu, Finn pun menjadi kalap dan hendak membujuk Brave untuk segera kembali ke akademi dan memastikan keadaan Mia. Karena walaupun bagaimanapun juga, keselamatan Mia itu sangat penting bagi Finn. Tapi Brave pun menolaknya, karena memang mereka juga tidak bisa membungkungi Leon begitu saja. Nah, di sini nampaknya Leon itu sudah mendengar percakapan antara Finn dan Brave. Jadi Leon pun mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Finn. Kalau mereka itu harus gencatan senjata terlebih dahulu. Karena memang bukan hanya Finn saja yang memiliki seseorang berharga di Akademi Holford yang ingin diselamatkan. Leon juga memiliki ketiga tunangan yang nampaknya sedang berjuang dalam melindungi akademi dari serangan musuh. Di sini Finn pun terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Finn pun menyetujui gencatan senjatanya. Tapi ia akan melakukan hal yang ia suka dalam akademi nantinya dan tidak mau diatur oleh Leon. Mendengar hal itu, Leon pun setuju. Setelah itu keduanya pun berpisah dan menuju akademi dengan jalannya masing-masing. Tapi di sini Luxon itu nggak terima karena Leon telah membuat kesepakatan dengan armor magis. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau dia tidak ingin mendengarkan kemarahan dari Luxon. Karena mereka itu
harus memastikan keadaan akademi sekarang. Leon juga meminta Luxon untuk mengirim Squared untuk digabungkan dengan Arrogance. Panel cerita pun berpindah ke karakter Garpino. Di sini, Garpino ini dibikin pusing dengan penghalang yang dibuat oleh Livia. Karena mau berapa mortar dari seluruh pesawatnya sekalipun, barrier yang dibuat oleh Livia itu tidak tertembus, bahkan tidak retak sama sekali. Di sini, ia pun tidak menyangka kalau barrier sebesar itu bisa dipertahankan atau dibuat oleh satu orang saja. Nah, karena tidak tahan lagi, Garpino pun memutuskan untuk mengeluarkan kartu asnya sekarang. Ia pun pergi menuju bagian belakang pesawatnya dan membuka sebuah kurungan yang terdapat satu orang di dalamnya. Nah, orang itu disebut Paladin. Dalam kerajaan Rachel, Paladin adalah seorang yang dilatih keras untuk dapat mengendalikan kekuatan armor magis. Jadi, setelah Paladin itu sudah menjalani latihannya, dia akan ditusukkan serpian dari armor magis dan langsung bisa mendapatkan kekuatan dari armor magis itu. Bahkan Paladin yang perfect itu bisa menjadi wujud armor magis yang sempurna seperti Finn juga. Nah, gue punya firasat Garpino lah dalang dari semua pembunuhan dalam kerajaan Holford ini. Dimana dia itu menggunakan serpihan armor magis ini untuk ditusukkan ke beberapa orang yang dalam part lalu itu telah dikumpulkan oleh The Forest of Ladies. Karena bukan Paladin, orang yang terkena serpihan armor magis itu pasti akan menjadi mayat hidup atau zombie yang bisa dikendalikan oleh Garpino. Tapi itu cuma sebatas teori gue aja teman-teman. Oke, balik lagi ke Paladin tadi. Nah, setelah ditusukkan armor magis, Paladin itu bisa berubah menjadi armor magis sempurna seperti Finn, tapi warnanya ini putih teman-teman. Setelah itu, ia pun pergi untuk memporak-porandakan Akademi Kerajaan Holford. Nah, fun fact-nya, dari Paladin ini, mereka yang sudah tertusuk oleh serpian armor magis ini tidak akan bisa hidup lama teman-teman. Jadi, bisa diibaratkan kalau Paladin ini seperti baterai yang sekali pakai aja. Tapi herannya si Garpino dan prajurit lainnya itu menganggap kalau Paladin adalah pahlawan mereka. Mereka pun bertepuk tangan ketika Paladin itu pergi. Panel cerita pun berpindah kepada Finn dan Brave. Di sini nampaknya Finn itu terkena damage yang sangat besar akibat serangan terakhir dari Leon. Bahkan dia itu terus mengeluarkan darah dan terus kesakitan. Brave pun mencoba untuk menolong partnernya itu semaksimal mungkin. Dan itulah hal yang sangat disukai oleh Finn. Karena Brave adalah partner yang sangat baik dan sangat setia kepada dirinya. Setelah mereka sampai di akademi, mereka juga dikejutkan dengan barrier yang tidak bisa tertembus oleh mereka. Awalnya Finn mengira kalau barrier ini dibuat oleh alat sihir khusus. Tapi ia pun kembali dibuat heran karena mengetahui fakta kalau barrier ini dibuat oleh Livia seorang diri. Nah, sewaktu itu Finn juga sempat menyebut Livia dengan sebutan gadis dari game pertama. Maka sudah bisa ditebak kalau kemungkinan besar Finn adalah seorang reinkarnator. Nah, waktu itu armor magis dari Paladin pun muncul dan langsung menghancurkan barrier Livia dengan 3 kali serangan yang keras. Di sini Finn dan Paladin itu pun bertemu. Sang Paladin pun heran kenapa ada sosok armor magis lain di hadapannya. Padahal dia tidak mendapatkan laporan lain kalau akan ada 2 armor magis di sini. Tapi di sini dengan sinis Finn itu malah menanya balik loh. Kenapa anjing dari kerajaan Rachel itu ada di sini dan menyerang kerajaan Holford? Nah, nampaknya Paladin itu gak terima kalau dia dihina, apalagi Finn juga menghina kerajaannya gitu. Jadi, ia pun malah ingin menghajar Finn dan menyebutnya sebagai armor magis palsu. Karena memang kondisi armor magis Finn ini sangatlah sudah setengah hancur teman-teman. Tapi Brave pun gak terima dengan perkataan dari Paladin itu dan membalas kalau saja mereka itu dalam kondisi prima, maka mereka itu bisa meremukkan armor magis Paladin itu dengan sekali serang. Karena Brave sendiri adalah sebuah inti sihir yang menciptakan armor magis dan bukannya armor magis yang tercipta dari serpihan armornya saja. Namun saat mereka itu hendak bertarung, tiba-tiba saja Leon pun datang untuk menengahi mereka. Di sini penampilan Arrogance juga sudah berubah karena dia juga sudah bersatu dengan Skyward. Melihat hal itu, Finn pun ngebatin sebenarnya berapa banyak senjata rahasia yang masih disembunyikan oleh Leon ya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Light Novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.